Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warhamna bis-shalihin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Kamis Lunggus Namia masuk ikan serta walafiat, sehingga Lunggus Namia masih bau dilaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tetap curahkan buat baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas perjuangan beliau beserta para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama semoga kita semua umat Islam juga tergolong orang yang berjuang untuk kemajuan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jarir di malam makin ini kita coba buka ya hadis yang jawab kita masalah Al-Quran. Masalah Al-Quran aku tulis di Manarul Qur'an. Kita ini mabahir. Nah, coba kupas masalah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu kita satu turungan sida Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada kitab-kitab Allah ini adalah bagian daripada rukun iman. Lamun dipercaya oleh Al-Quran berarti dia percaya dengan kitab-kitab Allah. Lamun dipercaya dengan kitab-kitab Allah berarti dia sah iman. Nah, berbeda saat saya kuat iman. Apa saat saya kuat di dalam umat, di serangan-serangan, di semaris misalnya, akan benar-benar coba lemahkan Islam. Maka kita harus kuat iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah daripada. Jadi dalam perkara sudah tiga iman. Bila memaham Islam, kami kuat iman, insya Allah. Dia nak benar. Dia kembali dan tahu, kami kuat berasa. Nah, termasuk kita bicara tentang Al-Quran, kita tahu Al-Quran itu hanya sekedar doa. Paling dia tahu masalah sejarah sampai ke Al-Quran, sampai dengan akhir tahun yang yang hidup. Dua karena bagian Al-Quran, dua kemudian Al-Quran, sampai Al-Quran versi Indonesia. Al-Quran versi menang Indonesia. Jadi oleh pertama kali Al-Quran turun. Dulu jauh sebenarnya dari ini. Tapi yang tidak boleh hilang itu adalah nilai Al-Quran ini. Tentang Al-Quran ini. Ayo coba bahas di malam nanti kita melihat selesai dengan itu dan coba apa. Nah, jadi jam Al-Quran di mana itu? Di mana? Di sini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengumpulan Al-Quran ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya adalah menjaganya, memeliharanya. Di zaman Rasulullah memelihara Al-Quran. Nah, tak pelihara zaman Rasulullah
dia langsung keluar. Dia langsung keluar. Kalau wayang kamu dengan cara dihafal dan dipahami. Dapat Rasulullah kita hafal dan kita pahami. Lalu arah sang nulis, lalu gimana berulang bisa. Namun ketika Rasulullah masih hidup, menurut bedaya Rasulullah satu pasangan, tanya sahabat langsung turun ayat Al-Quran. Sahabat kalau sampai titik harus tulis Al-Quran, tulis ayat. Bedaya kita sahabat saat lain, arah satu masalah terjawab si Al-Quran, terjawab si wahyu, langsung tertulis si sahabat masalah ini. Sehingga wajar di zaman Rasulullah ini Al-Quran ini di macam-macam tertulis. Arah sakadul barang, arah tempat rumah, arah kulit binatang, arah di batu, di macam tertulis. Di wajar untuk tahu kedai Al-Quran ini di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah SAW melarang bil wahyu. Jadi Rasulullah ini adalah orang yang paling rindu, orang yang paling senang menggandrungi. Di tangan lalu wahyu itu turun. Ya ta'aqqabu nuzulahu alaihi bisyauqin. Jadi Rasul langsung awasi dengan saat tulis Al-Quran. Namun masih hidup, dia masih hidup. Menurut sampean ayat Al-Quran, lihat sopok sahabat langsung serius Nabi. Entah saat tulis dia kena tulis, langsung tak awasi si Rasulullah. Langsung tak awasi buku tidak tulisan. Dia kena tulis. Bisyauqin itu dengan perasaan kira-kira mau bahasa kita senang ya Rasulullah mengamalkan wahyu. Harap sebuah riwayat menyebutkan Rasulullah ini terima surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, maksud Rasulullah di teleham waktu di teleham. Arah sebuah kitab diceritakan bahwa Rasulullah ini sampai menggigil dari wahyu. Tapi yang namanya wahyu ini kan rahmat. Seharusnya Rasulullah ini dia senang. Ini saking senang dia tahu kan sampai yang senang itu kadang nangis pun bawa dari gambaran dengan dia senang. Dia setiap dengan nangis pun ya berdua masalah kadang-kadang. Dia tahu kan dia senang sampai nangis juga lagi nantang gitu. Nah Rasulullah pun sampai dia tahu tidak si senang memiliki sampai terlihat. Anak dengan dia senang sampai sakit. Nah jadi bukan Rasulullah itu kemudian takut. Kemudian Rasulullah dia takut terima wahyu. Karena wahyu itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Nah ini sampai sih menang kotor, tapi dengan sangat senang. Kemudian sahabat niki kesampaian hafalan langsung pahami, langsung jelas Rasulullah. Menurut sampai wahyu di pak sahabat langsung aja si Rasulullah. Oh ini benar. Oh ini maksud. Oh ini tak bisa. Mungkin ketika Rasulullah masih hidup. Nah, kalau saya kita berpikir ini dibuat dari sisi. Kemudian di zaman Rasulullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Qur'ana min arba'in." Ambil, terima Al-Quran, bahasa Al-Quran, dialek Al-Quran, dialek Arab. Min arba'in oleh 4 sahabat. 4 sahabat dialek. Itu bahasa Sasa, kalau bahasa Sasa itu sakit atau
atau jauh itu sasa ekor ada berperan lain yang berbeda lain atau itu di sasa ada suatu sasa kayak kisah lain dia ada gitu. Nah Rasulullah ada hampir baik bahasa Al-Quran ini oleh 4 sahabat. Beda-beda aturan oleh 4 bahasa. Ada 4 sahabat. Nah itu saya sebutkan min Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, maka dialek Abdullah bin Mas'ud itu kan. Wasalim bin Salim, wa Mu'az bin Mu'az pasti Jabal, wa Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab, ini adalah sahabat-sahabat nomor 5 dialek. Nah, karena oleh Rasulullah ini di zaman Rasulullah sama itu, ini permasalahan dialek. Apa terima? Gue beberapa cara baca Al-Quran. Untuk sampai malah makin ya, kenal istilah Qiraah Sab'ah 7 orang yang diikuti dalam membaca Al-Quran sampai nanti masih kenal dengan Qiraah Sab'ah. Kalau orang Qiraah Asyarah, Qiraah Arba'ah sampai nanti kita bilang cara baca Al-Quran dalam tulisannya bukan waktu biasa terlalu tulisan biasa umat imam yang akan jadi imam sekarang namanya Syekh ini akan menyampaikan bacaan Al-Quran dengan firman ini biasanya sampai yang itu tulisan center kami coba tahu ya tulisan center biasa malam nanti malam dia malam setelah lain-lain tempat terlalu lain-lain tempat. Nah dia masih berlaku di zaman Rasulullah. Cuma kita ada pendidikan si Rasulullah di zaman dia juga pendidikan. Nah, sehingga mereka mulai dari sedikit cara baca Al-Quran. Wah, itulah yang empat sahabat selalu. Isnadi muhajirin 2 bulan oleh kaum muhajirin. Rumah Allah bin Mas'ud misalnya Mas'ud misalnya itu orang muhajirin. Muhajirin itu oleh 2 Madinah. Wasnadi min Ansar dan 2 orang dari orang Ansar penduduk Madinah. Dimana kita bangun jadi penurunan Al-Quran ada maknanya itu adalah menulis. Nah ini menulis, mulai menulis. Karena pendapat ulama maksud menjaga Al-Quran ini adalah dengan cara menulis. Sabaru, harap apa, harap saat pahami, apa kita pahami. Kamakan Abu Sahabat yang sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah ini arah saat menulis Al-Quran sehingga menghapus Al-Quran saat cek-cek itu macam-macam sahabat tahu dia tentang jaga Al-Quran selain sahabat hafal kemudian paham arah sahabat-sahabat saat nulis. Guna ayat Muhammad An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat ini juga perintah Nabi dan Jibril. Kita sambil niat mele jaga Al-Quran ini. Sama mendengar niat sahabat lain. Mungkin dia dari Al-Quran itu. Banyak anak kondisi perang. Sama yang syahid 70 penghafal Al-Quran. Kebayangan 70 penghafal Al-Quran. Namun wajibat kalau kita tulis Al-Quran seperti itu. Lihat baik dengan orang ini. Wayakutuna fil asadi wa niqabi wa qaratiba wa niqab wa kitab.
Nah, ini kondisi Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Nah, kita coba pindah kita pengumpulan Al-Quran, mulai dari pengumpulan mushaf, sahifah, cetek-cetek kepada sahabat. Sahabat itu sahabat-sahabat saya jadi pulang dari sedikit ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama dari kalangan sahabat yang digantikan Rasulullah SAW. Terlepas oleh tidak menerimanya Syiah Abu Bakar sebagai khalifah. Jamul Quran di ahli Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar di amri Islam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah. Wawada ada jasa orang tidak dijangkau oleh Allah. Jadi Abu Bakar itu dihadapi dengan murka. Kemudian Abu Bakar ganti Rasulullah SAW dihadapi dengan murka. Begitu Abu Bakar ganti Rasulullah menjadi khalifah. Pejalanan Indonesia. Wa awqadaha li umumil muqtadin. Kemudian Abu Bakar itu siapkan tentara, siapkan petugas saja perangi dengan murtad. Jadi begitu Rasulullah meninggal, lalu para sahabat ini suruh Islam, dia hadapi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq siapkan al-bojo, siapkan petugas saja lalu perangi dengan murtad itu. Itu hadapi. Wakana Ghazwat Ahlul Yamamah sanata isnatai asyarata bil hajarati. Pada waktu itu terjadi perang Ahlul Yamamah. Terjadi perang di padang Yamamah. Yamamah itu sebuah padang luas. Kita terjadi perang ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Itu pada tahun ke-12 Hijrah. Lalu adalah kabiran min as-sahabati al-qurra. Dia mengumpulkan banyak para sahabat dan penghafal Al-Quran ikut berperang di perang Yamamah. Fastashhada fi hadhihi al-ghazwati sab'una qari'an min as-sahabati. Kemudian mati syahid 70 orang sahabat penghafal Al-Quran di perang Yamamah. Di perang Yamamah ini dia tahu mati 70 dengan penghafal Al-Quran. Sajadi dulu perang Yamamah ini adalah suatu orang dengan munafik seorang Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini musuh Nabi oleh Rasulullah masih hidup sampai Abu Bakar ganti Rasulullah jadi khalifah masih musuh Islam. Nah ini dari dulu perangi dengan Islam di perang Yamamah sampai mati itu pun benar. Pahala dalika Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab sangat menyesali kondisi itu puluh penghafal Al-Quran mati di perang Yamamah. Kira-kira asik Iro Umar bin Khattab seriusnya kondisi umat Islam apalagi dia penghafal Al-Quran ini dia sangat mati. Dia khawatir dengan kondisi Islam salema di bawah Al-Quran. Wa dakhala ala Abu Bakar radhiyallahu anhu wa asyara alaihi bi jam'il Quran wa kitabatihi khasyata dia. Kemudian Umar bin Khattab datang di Pak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lapor tentang kondisi luwe penghafal Al-Quran, 70 penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah. Sampean curhat di Pak Abu Bakar As-Siddiq. Curhatan kondisi ini. Dia minta kepada Abu Bakar, usul di Pak Abu Bakar, berminta ampun saat jaga Al-Quran.
dengan cara dikumpulkan dan ditulis. Jadi jaga Al-Quran, ampun satu tulis kita. Niki usul Umar bin Khattab tiba Sayyidina Abu Bakar. Kosyata dia kita takut Al-Quran ini akan hilang. Fainal qadis tahawwa yauman yamama itu Qur'an. Sungguhnya peperangan di perang Yamamah itu berkecamuk, menghilangkan banyak penghafal Al-Quran. Wa yaksha an istahabba bihim bil mawatin al-ukhra ayyudi Al-Quran wa yunsa. Abu Bakar As-Siddiq ini khawatir, takut akan terjadi peperangan di tempat saat lain, kemudian mati penghafal Al-Quran saat lain sama hidup. Dia takut seandainya dia tertulis Al-Quran setelah perang Yamamah akan terjadi peperangan di tempat lain, kemudian akan membunuh dan mati penghafal Al-Quran saat lain sama hidup. Namun seandainya dia tertulis. Ini bahasa Umar bin Khattab tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia takut Al-Quran ini dia telan dan tidak kelupaan. Pada para Abu Bakar min hadhihi maqalah. Wa qabula alaihi an yaf'ala ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yang paling dia dengar batu sunnah dan pada Umar bin Khattab. Kemudian saya nggak takut gawe sesuatu sampai gawe si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat aja di pas sahabat ampun satu kumpulan Al-Quran ini. Jadi sini ruang. Sini ruang usulan Umar bin Khattab. Gara-gara paham Abu Bakar bahwa mengumpulkan Al-Quran ini itu ajaran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zalla Umar yurawidu hatta syaraha Allah sadra Abi Bakar di hadzal amr. Umar tetap doang datang bujuk dia Abu Bakar merasa paham sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar, aku terima usul Umar bin Khattab. Ini tetap datang di Abu Bakar Umar bin Khattab itu. Ampun sampai terima usulan daripada Umar bin Khattab. Tumbal salah ila Zaid bin Sabit di makanatin fil qiraati wal kitabati wal fahmi wal aqli. Kemudian Abu Bakar datang di Zaid bin Sabit setelah Abu Bakar paham maksud daripada Sayyidina Umar. Datang di Pak Zaid bin Sabit, datang ke Zaid bin Sabit karena Zaid bin Sabit ini orang yang dipandang oleh para sahabat yang punya keahlian dalam membaca, menulis, memahami Al-Quran dengan paling paham. Seriusan Zaid bin Sabit ini, ia pun datang di Pak Zaid bin Sabit Abu Bakar. Wa qassa alaihi qaula Umar. Abu Bakar cerita di Pak Zaid bin Sabit ini usulan daripada Umar bin Khattab. Pana para Zaidun min dalika kama nafal Abu Bakar min qablu. Pada penerimaan daripada Zaid bin Sabit. Begitu Abu Bakar datang di Pak Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit pun enggak diruang apa sih sampai yang si Abu Bakar marah Abu Bakar sebelum kedatangan si Umar. Ya pada kan. Wa taraja hatta qabat nafsu Zaid bin kitabat. Kemudian datang berdua Abu Bakar, Umar datang di Pak Zaid bin Sabit. Datang di Pak Zaid bin Sabit, jelasan usulan ini sampai Zaid bin Sabit pun terima untuk mau menulis Al-Quran. Wa bada'a Zaid bin Sabitin fi muhimmat syafaqi mu'tamadan ala mahfuzi fi suduril qurra. Kemudian Zaid bin Sabit mulai menulis Al-Quran dengan berpegang terhadap hafalan-hafalan yang dipegang oleh penghafal Al-Quran. Wal maktub ladayil
kitabati. Kemudian yang ditulis oleh para sahabat seperti cecet-cecet di jari pedoman penulisan Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat keumuman, posisi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibantu oleh Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, saat terima Al-Quran oleh Rasulullah SAW, sila datang. Nanti termulai kumpulan Al-Quran. Ini kira-kira bahasa. Wabaqiyatil qasuhub indah Abu Bakar. Kemudian ditempatkan ketolong penulisan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran ini oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hatta idza tawaffa sanata salasat asyara lil hijrati. Sampai Abu Bakar ini meninggal dunia. Sarat ba'dahu ila Umar. Kemudian diserahkan ketika Abu Bakar meninggal pada tahun 13 Hijriah. Keserahan penulisan pengumpulan Al-Quran itu Pak Umar bin Khattab, karena khalifah setelah Abu Bakar itu diganti oleh Umar bin Khattab. Keserahan pengumpulan Al-Quran ini Pak Umar bin Khattab. Wazallat indahu hatta mata, sampai Umar bin Khattab ini meninggal. Sumbakanat indah Hafsah. Kemudian diberikan, diserahkan setelah Umar bin Khattab meninggal, keserahan Pak Hafsah. Saudara bin wilayah Utsman. Pada waktu itu kepemimpinan Utsman bin Affan. Lalu seorang di anak Hafsah, senina Rasulullah pengumpulan Al-Quran, sejarah pengumpulan itu. Hatta telah bahas Utsman bin Affan, sampai suatu ketika Utsman bin Affan meminta Al-Quran itu kepada Hafsah. Nanti kita lanjut. Nah, pendapat saya lain, Zaid bin Sabit. Pendapat saya lain, Zaid bin Sabit ini bercerita. Qala asala ilayya Abu Bakar, datang Abu Bakar tipe aku. Ini bahasa Zaid bin Sabit. Cerita tentang terjadi pembunuhan di perang Yaman. Faidah Umar bin Khattab indahu. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Ini Zaid bin Sabit bercerita tentang Abu Bakar saat datang tipe Zaid bin Sabit. Nah, Abu Bakar ini bercerita, kita datangin si Umar. Faqala Abu Bakar, inna Umar atani. Sungguhnya Umar itu datang kepadaku. Innal qatla qad istahara yaumal yamamati bi qurra'il Qur'an. Wa inni akhsha ay yastahira al-qatlu bil qurra' bil mawatin. Fayadhabu katsirun minal Qur'an. Ada cerita. Jadi dia khawatir Umar ini Al-Quran ini akan hilang. Wa inni uridu an ta'mura bi jam'il Quran. Saya bermaksud bahasa Umar, ampun sak perintah para sahabat ini kumpulan Al-Quran. Ini dari pendapat saya lain. Menurut Zaid bin Sabit sampai cerita tentang kedatangan Abu Bakar tiba dia. Faqultu li Umar, aku berjawab tiba Umar, kejegan Umar datang. Ini bahasa Abu Bakar. Kaifa naf'alu syai'an lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berembir tak gawe sesuatu sampai tuah tajah si Rasulullah di bahasa membakar. Sabar lagi. Qala Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah, ini adalah kebaikan. Bahasa Umar. Coba bujuk Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah, ini adalah kebaikan. Falam yazal yuraji'uni hatta syara Allah sadri lidzalika. Kemudian Umar dia telah datang sampai Abu Bakar dibukakan hatinya untuk mau menerima usul daripada Umar bin Khattab. Wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar. Kemudian saya ikut sepakat pada sepakat kancil apa saksi usul si Umar bin Khattab. Qala Zaid berkata, qala Abu Bakar, dicerita tentang Abu Bakar berbahasa Pak Zaid bin Sabit, innaka syabun aqilun. Sungguhnya engkau adalah pemuda yang paling bagus tentang mikir. Ini bahasa Pak Zaid bin Sabit. Ini akan meminta kepada Zaid bin Sabit untuk menerima tulisan untuk menulis Al-Quran.
Nah, ini bahasa daripada Zaid bin Sabit. Wallahi law kunipuni naklu jabalir minal jibal maka na aqalu mimma amarani bihi min jam'il Quran. Nah, ini lebih serang kembali ke bahasa Zaid bin Sabit. Demi Allah, seandainya aku terbebani disuruh pindah gunung Saknu, kira-kira bahasa Zaid bin Sabit, pindah aja gunung Sakni. Bahasa Zaid bin Sabit, aku lebih berat dia terima penindah untuk menulis Al-Quran ini. Bahasa Zaid bin Sabit. Ini saking tapi ada pertahanan pendapat mengenai Rasulullah dia pun ajar tentang mengulang Al-Quran. Qultu Zaid bin Sabit berbahasa, kata falani syaitan lam yaqalhu Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kalian berdua akan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah ajarkan? Bahasa Sabaru. Waqad ra'a Zaid bin Sabitin nihayat tasabbuh. Kemudian Zaid bin Sabit mencoba memelihara, jaga berbetan Al-Quran sak terkumpulan saja tertulis niki ampun sak murni oleh sak keturunan di zaman Rasulullah masih hidup. Karena dia sembarangan, tiba-tiba dia tulis Al-Quran, tiba-tiba dia tulis Al-Quran. Pakana layak tapi bil hifzi dunal kitabati. Nah, penulisan Al-Quran saat usul si Umar bin Khattab setelah sampai tiba Zaid bin Sabit, dia cukup pengumpulan Al-Quran ini hanya dengan hafalan, lalu harus narak dengan satu tulis. Artinya Zaid bin Sabit dia ujung-ujung dia langsung terima Al-Quran sejauh si sahabat-sahabat kecuali terombok si tulisan. Harus satu tulisan. Misalnya tiba-tiba datang sahabat, aku dengar Rasulullah yang berbahasa ini wahyu oleh Allah SWT Al-Quran. Lalu dia tulis si sahabat nih, maka dia terima si Zaid bin Sabit. Kecuali diperkuat dengan tulisan, harus ditulis si sahabat itu. Wa qalu fil hadis, dan ucapannya dalam sebuah hadis, wajadtu akhira surat At-Taubah ma'a Abi Huzaimah al-Ansari. Saya menemukan akhir surat At-Taubah itu ada pada seorang sahabat yang bernama Huzaimah al-Ansari. Ya dayat sopot ayat Al-Quran, akhir surat At-Taubah. Ya. Si Zaid bin Sabit ini oleh sahabat seorang Huzaimah al-Ansari. Yang tendai tulisan niki selain dari Huzaimah al-Ansari niki. Zaid bin Sabit cita apa Al-Quran ini laku. Lagu dia mungkin dia jadi tulis ada pendapat misal. Niki si khawatir cara penulisan Al-Quran apapun tak terjaga utuh oleh berbagai saksi terima si para sahabat penjaga sampai Rasulullah SAW. Lam ajidha ma'a ghairi. Yang saya tidak pernah temukan ayat niki dari sahabat-sahabat yang lain khusus oleh Huzaimah al-Ansari tandai suatu ayat akhir surat At-Taubah. Wa inna ma al-murad annahu lam yajidha maktubatan inda ghairihi. Ada maksud dia tidak ditemukan di sahabat-sahabat yang lain kecuali ditemukan di satu sahabat yang bernama Huzaimah al-Ansari. Karena Zaidun yahfazha. Padahal Zaid bin Sabit ini apa layaknya? Lagu gara-gara saat deklarasi sahabat saya tulis nih. Nah, hampir terakhir mau tulis katanya aku jedait oleh sebuah sahabat dengan Huzaimah al-Ansari. Wa kana katsirun min as-sahabati yahfazuna kadzalik. Pada sahabat-sahabat lain pun dia hafal ayat ini. Lalu kemudian tulis si Zaid bin Sabit kecuali dari tulisan ini. Lianna Zaidan kana ya'tamadu al-hifzi wal kitabati ma'an. Karena Zaid bin Sabit ingin berpegang tentang saja jaga Al-Quran, tentang saja jaga kemudian Al-Quran harus ada hafalan dan harus ada tulisan. Harus ada tulisan.
belakang alasan lebih tertulis Al-Quran sehingga kalau mati sahabat penghafal Al-Quran dari orang Yamamah ya pun mulai dipulang Al-Quran. Nah, pindah tadi juga pengumpulan Al-Quran saat kedua, saat baru pertama itu Abu Bakar. Abu Bakar setelah tulis Abu Bakar meninggal dunia di tahun ke-12 Hijriah, setelah Pak Umar bin Khattab dikajaki khalifah, Umar bin Khattab pun meninggal. Kesalahan Tipe Hafsah anak Umar bin Khattab senida Rasulullah kejadian khalifah Utsman bin Affan jadi khalifah. Nah, ini pengumpulan Al-Quran saat kedua. Jamul Quran fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu. Nah, pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman. Ini sih lompat-lompat kan. Ittasa'at al-futuhat al-islamiyah. Jadi pembebasan atau penyebar luasan Islam semakin luas berkembang di zaman Utsman bin Affan saat mulai si Umar bin Khattab. Karena di zaman Umar bin Khattab ini fokus penyebar luasan Islam di jazirah Arab. Hampir masalah Al-Quran ini tidak terlalu banyak di zaman Umar bin Khattab. Sehingga pengumpulan Al-Quran itu dia lompat oleh Abu Bakar tiba Umar di Utsman tiba Utsman di masa Umar fokus penyebar luasan Islam. Watafarraqal qurra fil amsar, dan penghafal Al-Quran kita sebar luas oleh seluruh jazirah Arab saat berkembang Islam. Arti semakin luas wilayah Islam, semakin luas penghafal Al-Quran. Semakin luas penghafal Al-Quran, semakin luas cara baca Al-Quran. Semakin luas. Di Indonesia doang misalnya, lalu yang jauh macam-macam baca Al-Quran, macam-macam egon. Niki mana pikir mana niki kondisi. Dan semakin luas Islam itu berkembang di jazirah Arab, sopok negara kecil dengan lain. Kadang-kadang terjadi perbedaan cara baca. Selain di zaman Rasulullah tidak terlalu dihiraukan, akan terjadi permasalahan. Dan ini yang akan membedakan nanti pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar nanti di zaman Utsman. Ini jadi begini. Wujuhul qiraati allati yu'adduna bihal Quran mukhtalifatan bi khilafin allati nazala 'alaiha. Jadi pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar ia penuh terjadi perbedaan tentang pembaca. Sehingga penyebar luasan Islam di jazirah Arab memberikan konsekuensi terjadi cara baca yang berbeda-beda. Berajah bisa, ia berajah di Setelok, berajah di Pasar Telok, lama satu dah yang balik, kadang dua sepengaruh tentang terbaca oleh saat waktu berajah di Setelok anak-anak yang lain. Atau marak kira-kira dalam sekolah, lain salah sekolah yang sesela, duit kaca macam-macam boleh. Lama pula yang balik, kadang-kadang hanya duit. Beda-beda tak paham masalah fikih. Nah kira-kira benar. Walaupun diseki oleh Al-Quran ini langsung oleh lisan Rasulullah, cuman dia penuh kadang-kadang sahabat yang berada kerja Rasulullah, dia terima langsung oleh Rasulullah, sehingga dibaca cara dialek biasa. Kalau makanan Ghazwat Armenia wa Ghazwat Azerbaijan. Nah, terjadi perang penyebar luasan tipe Armenia dan Azerbaijan. Azerbaijan ini nama negara. Nanti yang masih Arab, Armenia dan Azerbaijan. Dia pernah bermusuhan. Dia lain sebar luasan Islam. Min ahli Irak, penduduk Irak berperang dengan Armenia dan Azerbaijan. Karena memang Ghazawah Huzaifah al-Yamani. Nah, Huzaifah al-Yamani ini yang minum perang ekspansi Armenia ke Azerbaijan. Dia datang
dia serius kondisi bacaan Al-Quran ini tidak baca si penghafal Al-Quran sampai itu perang. Jadi pakai bahasa Azerbaijan dan Armenia. Bahwa kita kasih Rabbul Al-Qur'an, dia menemukan cara baca yang berbeda-beda yang disampaikan oleh para sahabat ketika berperang di perang Armenia dan Azerbaijan. Pasangan Utsman radhiyallahu anhu. Waktu itu juga Hudzaifah datang langsung kepada Khalifah Utsman bin Affan melapor tentang kondisi penghafal Al-Quran dia beda-beda tak baca. Azerbaijan lain tak baca. Armenia lain tak baca. Si laporan ke Utsman bin Affan. Nah Utsman bin Affan pun biru resah. Sebagaimana keresahan Umar bin Khattab penjekeun mati itu pun dengan menghafal Al-Quran. Wa akhbarahu bima ra'a, menceritakan apa yang telah disaksikan oleh Hudzaifah al-Yamani. Wa kana Utsman qad nama ilaihi anna syai'an min dzalika kitab bi alasin mimman yaqra'una yang syawha ulai wa bainahum min ikhtilaf ma bainahum. Dia cerita tentang kondisi niki si Hudzaifah al-Yamani. Wajib mereka bersepakat untuk menerima perintah dari Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran kembali. Nah mulai nanti penulisan Al-Quran Malik di zaman Utsman bin Affan. Nah namun sani alasan gara-gara yang beda-beda cara baca. Namun zaman Abu Bakar dia penuh menghafal Al-Quran mati. Nah itu perbedaan antara zaman Abu Bakar dan Utsman. Nah di zaman Utsman penyatuan cara baca, sekek cara dibaca. Salera zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar masih kebebasan seperti dialek-dialek ini. Dia terkenal Mushaf Utsman bin Affan ini sampai sampai nane. Dia terkenal dengan Mushaf Utsmani, Mushaf Al-Imam. Ini begitu terkenal Mushaf Utsmani, ini Mushaf Utsmani, dari Al-Qur'ani. Lalu dia buat pembahasan tentang kembali sampai 114. Dia mana ada di zaman Abu Bakar, zaman Utsman, jumlah surat. Kembali dalam dasar juz. Dia buat nih. Soal pembagian satu dasar juz itu di zaman dinasti Umayyah. Dan dia kali kembali ada harokat, kembali ada titik, low. Di zaman Utsman di mana ada kembali ada wakot, kembali ada risku, ada sampai sebesar. Nah ini adalah sejarah. Artinya itu memperkuat kenapa perlu dibahas itu untuk memperkuat keimanan. Aku saya tahu Anda, ya. Aku jangan lanjut, saya bisa baru bahas dia baik. Nanti saya jadi poin tahu perbedaan Mushaf di zaman Abu Bakar nanti zaman Utsman, tahu alasan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar, tahu alasan pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman. Dan di zaman Utsman bersekit cara baca Al-Quran. Selain lain, Mushaf saya terima sih sahabat-sahabat lain terperintah Utsman bin Affan untuk dibakar. Aku sampai cara baca Al-Quran supaya Al-Quran ini terjaga sampai generasi-generasi Islam berikutnya. Mungkin barang ini saya mau yang sampean kurang lebih mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.